ya, troubles and maintenance PV system. Ya, tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada KPS ya, KPS dari D4 ya, D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur, Bapak Yuli Mapindro. Kemudian juga kepada semua mahasiswa ya, semua mahasiswa program RESD, Renewable Energy Skill Development ya, yang alhamdulillah ini adalah angkatan kedua ya, Ibu ya. Jadi sudah ada angkatan yang pertama, jadi ini adalah angkatan yang kedua ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan sharing ya dari Ibu ya sebagai narasumber ya tentang bagaimana merawat PV system tersebut. Ya, mungkin saya berikan intro sedikit ya Ibu bahwa program RESD ini adalah program kekhususan ya kerjasama antara Dirjen Vokasi ya dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Ristekdikbud ya dengan pemerintah Swiss. Jadi G2G Bu sifatnya yang ini dikelola oleh GFA Swiss ya, GFA oleh Pak Baktiar dan tim ya ini. Nah ini sudah berjalan 2 tahun ya, diikuti oleh 5 politeknik ya untuk sementara waktu. Mungkin nanti akan nambah politeknik yang baru. Itu diantaranya adalah Politeknik Negeri Jakarta, kemudian yang kedua adalah Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Manado, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan Politeknik Energi dan Mineral ya, atau PEM Akamigas yang di Cepu. Ya, alhamdulillah ini sudah ada lulusannya ya Ibu ya. Ini programnya hanya 1 tahun Ibu. Dan fokusnya ini ada 2 ya sebenarnya ya. Jadi ada efisiensi energi, jadi untuk semua ya terkait dengan pengefisiensian energi. Kemudian yang kedua penggantian dari energi yang berbasis fuel ke renewable energy. Yang kebetulan pada 2 batch ini ya difokuskan di 2 ya. Yang pertama itu adalah PLTMH, kemudian yang kedua ini adalah PV ya atau fotovoltaik. Dan alhamdulillah ini dari tahun ke tahun ya Pak Vendro ya. Jadi tahun pertama sampai tahun kedua ini mungkin lebih dari 80% ini ngambilnya ke PV Bu. Ya mungkin saya nggak tahu ya karena mungkin PLTMH ini lebih susah atau gimana gitu ya. Ya tapi lebih dari 80% ini ngambil capstone-nya, nanti ada capstone-nya Ibu ya. Jadi ada project untuk mengerjakan project besar lah ya per grup. Nah ini mengerjakan analisis ya. Jadi tidak sampai membuat ya, tapi kita kajian yang bersifatnya engineering. Nah ini lebih dari 80% itu ke PV. Ya, jadi mudah-mudahan pada hari ini ya, pada pagi ini nanti kita bisa bertanya-tanya ya sama ahlinya nih ke Ibu nih. Jadi saya sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir ya Ibu, Bu Farida ya. Nah, nanti silakan bagi mahasiswa ya, dan staf-staf dosen yang hadir gitu ya, bisa bertanya atau bisa berdiskusi ya, ataupun bisa apa namanya share juga ya Bu, karena ini mayoritas sebenarnya mahasiswanya ini adalah para praktisi ini Bu, yang sudah bekerja di lapangan sebenarnya gitu. Jadi ini adalah kelas lanjutan ya, yang dulunya dari program D3. Ini dari segi pengalaman atau dari segi knowledge ya, mahasiswa-mahasiswa ini bisa jadi ini lebih paham ya untuk PV atau untuk tempat kerjanya itu lebih paham daripada dosennya ini Bu. Begitu Ibu, dan Pak Ventro serta Bapak Ibu mahasiswa sekalian ya. Mudah-mudahan dengan kuliah umum pada pagi hari ini ya memberikan kita wawasan lebih ya untuk maintenance PV-nya. Begitu sambutan dari saya sebagai Ketua Jurusan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muslimin atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki kegiatan ini. Kegiatan inti ini yakni kuliah umum mahasiswa Renewable Energy Skill Development atau RESD, program studi D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Insinyur Faraida Nafiri, MSc, selaku narasumber kuliah umum pada pagi hari ini. Ibu Insinyur Faraida Nafiri, MSc, yang akan kita dengarkan hari ini telah dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas pada bidang renewable energy skill development. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Ibu Faraida Nafiri. Beliau adalah seorang tenaga ahli dari PT Gerbang Multindo Nusantara atau GMN pada Energi Teknologi and Service. PT Gerbang Multindo Nusantara atau GMN adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang energi, mekanikal, dan elektrikal, khususnya yang berkaitan dengan sistem teknologi energi yang alternatif dan terbarukan. Di antaranya PLTS terpusat, PLTS hybrid, PLTS rooftop, PLTMH, LTSHE, PJU tenaga surya, pompa air tenaga surya, dan lain-lain. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman yang luas di bidang energi, teknologi, dan servis, dan telah memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan ilmu di bidang tersebut sejak tahun 2009. Beliau lahir di Surabaya, pendidikan lulusan S1 Teknik Elektro, S2 Postgraduate Renewable Energy MSc, program for Scientists and Engineers. Penguasaan bahasa, sertifikat keahlian ahli media teknik tenaga listrik, LPJK, training program for operation, maintenance and troubleshooting of photovoltaic diesel hybrid system at Penaah and Beating Island di Riau, maintenance dan troubleshooting of photovoltaic diesel hybrid system at Penaah dan Beating Island di Riau. Pendidikan non-formalnya Electrical Power Supply for Off-Grid Location di SMA Solar Academy Semina. Mungkin demikianlah perkenalan singkat dari saya tentang Ibu Insinyur Faraida Nafiri, MSc. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Faraida dan teman-teman selamat mendengarkan pemaparan materinya dan terima kasih. Untuk Ibu Faraida, kami persilahkan. Baik. Terima kasih pada Bapak dan Ibu dosen yang hadir pagi ini dari Instansi Politeknik Negeri Jakarta jurusan Teknik Mesin. Ada Bapak Muslimin, Mbak Syifa, kemudian Pak siapa nih dari mesin juga. Pak Vendro, Bu. Oh, Pak Hendro ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga dapat informasi bahwa hari ini pun ada mahasiswa dari Politeknik lain yang akan gabung, ya dari Politeknik Negeri Madiun, Politeknik Negeri Ujung Pandang, iya benar ya, Politeknik Negeri Bali dan PEM, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu, betul bukan? Takut salah saya. Ya, selamat bergabung. Ya, hari ini kita akan membahas topik mengenai troubleshooting dan maintenance pada sistem PLTS. Dan saya tidak sendiri hari ini, sebenarnya saya juga ditemani rekan saya, mungkin sebagian bapak-bapak dosen sudah mengenal, Bapak Nofrizal. Beliau saya libatkan di sini karena beliau engineer di lapangan dan sudah malang melintang selama 20 tahun di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Sehingga saya anggap pengalaman-pengalaman beliau dalam menemukan temuan-temuan yang unik di lapangan itu mungkin nanti bisa bermanfaat sebagai ilmu yang bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa.
Kemudian saya juga nanti akan memberikan link buku gratis dari Kementerian ISDM ada nanti di slide saya yang terakhir, bisa di-download untuk bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa sebagai tambahan ilmu. Itu buku itu gratis, bisa di-download secara gratis. Oke, kita langsung mulai saja ya. Sharing gimana? Mbak Syifa. Mbak Syifa, ini saya tidak bisa sharing multiple ini di sini diuji di sini. Belum on ini. Host belum memberikan izin untuk sharing multiple sharing. Tolong di on dulu kan, Pak. Mohon izin Ibu, apakah sudah bisa? Mbak ya. Belum. Mbak, gede banget kamu. Oh iya, masih di disable. Nggak apa-apa, Mbak, tenang aja. Iya. Pelan-pelan. Di saya sudah bisa sih Bu, sudah diizinkan. Tapi di sini belum masih disable ini yang untuk multiple sharing di saya nih. Oh, ya, sebentar. Mohon izin Pak Vendro mungkin mohon bantuannya. Hostnya. Ya, silakan Ibu, udah bisa Bu. Silakan. Ya. You have started screen share. Participants can now see your application. Aang Nira EDMI has joined the meeting. Nira Uzaman has joined the meeting. Oke. Ya, ini kita awali dengan sedikit preview istilahnya ya. Mengulang kembali yang saya bilang sebagai dasarnya. Yang pertama kita mengenal kembali yang namanya konfigurasi sistem PLTS. Ya. Berdasarkan beberapa aspek, PLTS itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis, seperti berdasarkan sistem dan tegangan arus. Itu ada sistem PLTS dengan sistem DC dan sistem AC. Sistem DC seperti misalnya solar home system, penerangan jalan umum, atau sistem catur daya atau supply daya. Kemudian yang sistem AC ini yang umum seperti SHS dan rooftop, kemudian stand-alone system untuk yang off-grid, kemudian yang terpusat, yang on-grid, dan hibrid. PNJ has left the meeting. Nira Uzaman has left. Kemudian juga ada sistem pompa air tenaga surya. Nah, sistem DC ini umumnya mungkin saya kalau dulu banyak ya, banyak digunakan di tahun awal berkembangnya PLTS di Indonesia, itu banyak sekali penggunaan sistem DC. Dan umumnya memang untuk catur daya skala kecil. Ya, misalkan kalau sekarang BTS yang untuk menara telekomunikasi itu menggunakan sistem DC. Kemudian radio, stasiun radio, rambu lalu lintas sebagian masih menggunakan sistem DC. Nah, sistem AC ini memang digunakan umumnya untuk suplai daya yang skala besar. Kemudian juga berdasarkan interkoneksi ada off-grid dan on-grid. Off-grid berarti dia tidak interkoneksi dengan jaringan listrik yang ada. Ya.
Kemudian on-grid berarti dia bisa digabungkan dengan jaringan listrik yang ada, misalkan PLN. Berdasarkan posisi peletakannya, posisi mounting modul, itu ada yang diletakkan di ground mounted, Miss NPNJ has joined the meeting. kemudian atau di daratan dan di atas rumah atau gedung atau rooftop. Nah, kemudian ke sini lagi konfigurasi PLTS mulai mengerucut menjadi dua sistem. Yang paling dikenal adalah konfigurasi DC coupling dan AC coupling. Ya. Sebenarnya ini tidak beda, cuman ini untuk menjelaskan bagaimana sistem itu, komponen-komponen itu saling terhubung, maka dibedakan dengan DC coupling dan AC coupling. Di DC coupling, komponen utamanya yaitu modul itu terhubung ke sistem DC. Ya. Ada lagi konfigurasi AC coupling. Ini berarti komponen utama terhubung ke sistem AC. Nah, apa perbedaannya atau apa kelemahan dan keuntungannya? Sebenarnya DC coupling dan AC coupling bisa dipakai di mana saja. Ya. Tapi kalau DC coupling bicara DC, berarti kan kita bicara konversi, ya, perubahan. Kalau konfigurasi DC coupling berarti dia tidak memakan banyak proses. Artinya konfigurasinya hanya sekali, yaitu satu tahapan saja dari DC ke AC. Sehingga apa akibatnya? Sehingga efisiensinya lebih baik. Tapi apa kelemahannya? Kelemahannya pertama, dia lebih rumit, sedikit lebih banyak memakan waktu untuk perancangan dan instalasi, dan sedikit lebih mahal. Ya. Nah, kalau konfigurasi AC coupling kita perhatikan ya, komponen utamanya yaitu modul, dia langsung terhubung ke sistem AC. Di sini ada dua konversi DC-AC dan AC-DC. Memang di sini efisiensinya lebih rendah dibandingkan DC coupling, tapi di sini lebih memudahkan pengguna dalam pemasangan, perancangan, dan biaya yang sedikit lebih murah. Dan konfigurasi AC coupling ini dia bisa fleksibel, ya, bisa fleksibel jika ada perubahan. Jadi kalau dipilih mana yang lebih baik, dua-duanya baik, tapi secara umum di perkotaan kita sudah banyak menggunakan AC coupling, begitu juga di daerah remote, ya. Karena apa? AC coupling tetap lebih dipilih karena secara biaya lebih rendah dibandingkan DC coupling, kemudian perangkat-perangkatnya pun tidak serumit konfigurasi DC coupling. Nah, nanti di sini akan saya berikan gambaran yang sudah terpasang di PNJ, dan saya lampirkan juga spek-spek teknis dari perangkat-perangkat yang terpasang di PNJ. Ini existing system yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Ini yang SHS. Muhammad Abdul Harris has left the meeting. DC coupling. Ilham Meher and he has joined the meeting. Muhammad Abdul Harris has joined the meeting. Muammar Ini B has blok left diagramnya untuk yang SHS. Ya, kita lihat komponennya apa saja. Komponen utamanya terhubung dengan otak dari sistem yaitu ke SCC. Kemudian ada DC coupling. Ya, di sini hanya ada satu baterai inverter. Sementara yang AC coupling kita perhatikan di sini ada grid inverter, yaitu sebagai inverter jaringan, dan inverter battery inverter, ya, sebagai inverternya baterai.
Jadi kita bisa kembali lagi ke slide ini. Ya. Kita lihat perbedaannya. Kevin Hayden Ya. has joined the meeting. Kalau konfigurasi DC ini, Gary Cedio beban Aguilera has itu joined the disuplai meeting. oleh baterai. Ya. Modul difungsikan untuk pengisian baterai, yang mana baterai difungsikan untuk mensuplai beban. Sedangkan yang ini, modul melalui inverter jaringan, dia bisa mensuplai beban, dan juga untuk pengisian baterai jika atau baterai sebagai buffer di sini ya. Baterai buffer itu sebagai penyangga, artinya ketika ketika radiasi matahari sedang rendah, maka baterai bisa digunakan sebagai buffer atau penyangga ya untuk mengisi kekurangan dari modul yang bisa langsung diberikan kepada beban. Sedangkan yang ini memang semua dari baterai supply-nya. Jadi modul itu mensuplai baterai untuk disuplai ke beban. Muhammad Abdul Harris has left the meeting. Oke, kita sekarang masuk ke monitoring system ya. Apa itu monitoring system? Ya, monitoring system berarti kita memantau, mengawasi, mengumpulkan data untuk mengetahui apakah sistem itu berjalan sewajarnya dengan normal atau terjadi kegagalan pada sistem. Dan ini dilakukan ketika kita sebelum serah terima, setelah serah terima, dan ketika sistem telah berjalan seperti saat ini. Pertama has joined the meeting. Ada dua metode monitoring system. Bisa yang menggunakan wireless telecommunication atau jarak jauh, atau monitoring system secara langsung. Ya, itu bisa kita lakukan duanya. Nah, ini bisa kita lakukan jika kita sudah mengakses data ya dengan aplikasi yang disediakan oleh manufaktur. Kemudian dari situ kita bisa cek melalui HP pun bisa, setiap saat kita bisa mengecek bagaimana kondisi radiasi hari ini, kemudian bagaimana kinerja inverter, keluaran tegangan dan arus bagaimana, kemudian apakah sistem mati atau tidak, ya. Ada juga meteran atau di situ juga muncul meteringnya. Ya, ini yang penting di sana di pihak lokasi, di pihak operatornya itu mereka memiliki jaringan yang komunikasi yang baik ya, untuk bisa transfer data. Itu yang utama. Masalah biasanya yang terjadi di remote area adalah tidak adanya jaringan yang baik, atau kita mesti bukan beli data, beli sinyal ya. Di daerah-daerah yang sangat terpencil kita harus membeli sinyal supaya operator yang ada di perkotaan seperti kami gitu bisa akses ke sana. Kita pastikan dulu sinyal ada atau tidak ya. Kalau tidak ada tolong beli dulu baru kita bisa akses. Itu seperti itu. Itu praktisnya seperti itu. Praktek yang ada sekarang untuk sementara seperti itu ya. Permasalahan nanti apakah ada teknologi yang baik supaya di daerah-daerah remote itu bisa menyediakan jaringan yang baik. Nah, itu akan semakin mempermudah proses monitoring sistem secara jarak jauh. Nah, monitoring sistem secara langsung ini sebenarnya ada dua ya. Di kami menyebutnya monitoring sistem preventif dan reaktif. Artinya preventif kita melakukan secara berkala, seminggu sekali atau jadwalnya kita buat, kita cek, ya kita perhatikan, memastikan kondisi pembangkit, kondisi perangkat, apakah berdebu, apakah ada gangguan dari setiap panel, atau MCB-nya ada yang rusak, ada yang
kabelnya ada yang putus dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau misalkan kita menemukan adanya kegagalan, kita temukan dulu masalahnya, kemudian ada yang namanya monitoring reaktif. Jadi apakah kita harus mengganti, ya, mengganti komponen, mengganti perangkat, mengganti kabel. IKHBAR Ramadan has left the Harus meeting. dipersiapkan IKHBAR Ramadan has cadangan, joined ya, the meeting. cadangan perangkat. Pada saat kita melakukan monitoring preventif, ya, Wrangling kita bisa Mesa has membawa joined the alat meeting. ukur, kita cek dengan multimeter, kita cek hubungan koneksi di antara perangkat, kemudian perhitung apa kita ukur dari supply-nya, dari komponen modulnya, kemudian masuk apa tidak ke combiner, dari combiner koneksi apa tidak, ya, ke SCC, kemudian dicek satu persatu. Kalau misalkan ada yang nilai yang tidak sesuai, pasti ada masalah di situ, di hubungan koneksi antar perangkat tadi. Kita bisa dicek di modul, di inverter, di panel distribusi, dan baterai. Dan ini harus tercatat. Harus tercatat. Tidak bisa hanya, oh bagus, gitu. Kita buat berkala. Kenapa? Karena suatu saat itu akan membantu kita ketika kita mendapatkan masalah baru atau masalah yang sama. Kalau perlu kita dokumentasikan. Kalau di kami selalu melakukan hal itu secara rutin, ya, dalam sistem di lapangan, bahkan di daerah-daerah yang sangat terpencil, setiap kali kami melakukan penukuran itu harus difoto. Ya, kemudian kami simpan di dalam folder. Suatu saat nanti kalau misalnya operator bertanya, kita bisa memberikan informasi yang sudah kita dokumentasikan tadi. Ya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ada visual check, ya, kondisi permukaan, kondisi panel, kondisi baterai, label kabel, dan sebagainya. Ya. Kemudian pengukuran listrik seperti mengukur tegangan terbuka, tegangan terbuka, arus hubung singkat, ya. Kemudian inverter, tegangannya bagaimana, baterai, dan sebagainya. Wymuffin Rodi. Nah, ini contohnya, misalkan S to everyone. kita mau mengukur mode PV atau ya mengukur PV gabungan, kita cek, kita ukur utamanya adalah tegangan terbuka atau open circuit dan arusnya. Harus ketika bukan arus hubung singkat tapi arusnya ketika sistem itu dilepas. Kemudian ini untuk inverter jaringan, kita bisa melihat bahwa 3 fasa masing-masing tegangannya kita cek apakah stabil, seimbang, atau ada tidak keseimbangan, apakah sesuai nilainya. Ya. Melakukan pengukuran, jadi melakukan pengukuran tegangan dan arus baterai itu harus berkala. Nah, karena ini sebagai tindakan pencegahan. Nah, karena baterai ini kan rewel, ya, maka dia sebenarnya dibandingkan modul PV, dia harus lebih banyak frekuensi pengukurannya, frekuensi pemantauannya harus lebih sering. Ya. Karena banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam perawatan baterai. Entah itu cairannya, entah itu ada korosi, entah itu suhunya drastis berubah, atau tegangannya turun, ya. Itu harus dicek secara lebih sering dibandingkan pengecekan atau monitoring perangkat yang lain. Nah, itu juga dengan inverter baterai. Untuk pengukuran sistem DC coupling, ya ini secara umum, ya, apa saja yang harus nah. Bentar, saya cas laptop dulu nih, baterainya habis. Udah. Oke. Ya, apa saja yang harus diukur? Ya, iradiasi mungkin kita bisa mengukurnya ketika awal, ya. Atau kita ingin membuat
penelitian sendiri tentang radiasi kita bisa ukur. Kita sebagai itu track recordnya ya kita ukur dalam sepanjang tahun itu radiasinya berapa menggunakan piranometer. Kemudian temperatur ya bisa menggunakan termograf ya, bisa menggunakan termograf. Kemudian mengecek tegangan, mengukur tegangan keluaran rangkaian moldur, arus keluarannya, terus untuk SCC-nya ya, itu tegangannya berapa, arusnya berapa, temperatur baterai berapa, tegangan berapa, arus, kemudian suhu ruangan baterai, kemudian ada inverter baterai, kita cek tegangan dan arusnya, bagaimana status pengisian baterainya, ya, bagaimana tegangan keluaran inverter baterai. Kita lihat di sini justru yang paling banyak harus kita perhatikan adalah baterai. Ya. Banyak sekali data yang harus kita simpan. Artinya pengecekan itu harus lebih rutin di sisi baterai. Memang di PV system ini tidak ada bagian mekanis, tidak ada yang bergerak. Jadi secara perawatan kita tidak rumit, pada dasarnya tidak rumit. Tapi kita lebih kepada pengukuran. Karena semua atau sistem akan berjalan jika nilai-nilai tadi seperti tegangan arus itu sesuai. Ya, kalau tidak berarti ada masalah. Gitu juga dengan sistem AC coupling. Pengukurannya sama, kira-kira seperti ini. Apa saja yang harus diukur, harus kita catat, kita buat dokumentasinya. Kita langsung masuk ke rangkaian modul fotovoltaik. Ini mungkin juga kita akan mengulang sedikit teori dasarnya ya, apa saja yang mempengaruhi keluaran modul PV. Yang pertama radiasi sinar matahari, kemiringan modul, kemudian shading, dan penumpukan debu, juga temperatur lingkungan. Kita perhatikan kalau kita melihat ada suatu lahan di mana di situ ada PV, digelar PV, kita perhatikan benar apa enggak peletakan modulnya, benar atau tidak, perancangan peletakan tingginya benar apa tidak, ya. Itu penting untuk mengetahui kualitas suatu sistem. Kita lihat sumbernya dirancang atau dipasang dengan baik atau tidak. Karena di situ, ya, kita tidak bisa menyepelekan, yang penting luas, bisa ditaruh. Tapi ternyata peletakannya salah. Ini akan mempengaruhi berkurangnya radiasi sinar yang diterima, kemudian kemiringan modul. Nah, ini secara dasar, secara umum, ya, peletakan ini tidak boleh terlalu jauh atau terlalu dekat. Tidak boleh terlalu jauh karena mengurangi efisiensi. Terlalu dekat nanti terjadi bayangan. Maka di sini ada penentuan jarak antara yang sudah ditetapkan, yaitu kira-kira seperti ini, seperti di gambar ini ya. Untuk pemeriksaan rutin, ada yang kita periksa bisa jadi kegagalan itu terjadi karena pemasangan yang salah, atau terjadi insiden, atau memang dari pabrikan. Ya. Pertama kita memeriksa, kita cek, perhatikan selnya. Apakah ada sel yang rusak? Bisa jadi itu sel rusak itu karena pabrikasi yang buruk. Ya. Kalau misalkan kita bisa mengidentifikasi kegagalan sel, ya kita bisa minta diganti itu selama masa masih garansi. Kemudian retak, bukan retak karena kesalahan pengguna, tapi karena pabrikasi, itu pun bisa kita klaim untuk diganti. Ya. Kemudian untuk mendeteksi hotspot. Hotspot ini ada dua kemungkinan.
bisa kesalahan pengguna atau bisa juga dari pabrikan. Kalau pengguna sudah pasti, hotspot ini disebabkan adanya bayangan. Bayangan itu apa? Bisa dari pohon, bisa dari bangunan, bisa dari sesuatu yang jatuh ke atas modul, sehingga dia membayangi. Saya percaya bahwa semua rekan-rekan mahasiswa di sini sudah mengerti apa arti hotspot, ya, dan bagaimana prinsip kerja dari sel surya, yang sifatnya dia jika dialiri radiasi, ya, jika terkena radiasi yaitu radiasi matahari, Muhammad maka dia Iqbal aktif, has joined the sifatnya aktif, meeting. bisa mengalirkan arus. Tapi ketika dia tidak diberikan radiasi, maka dia bersifat apa? Bersifat apa? Isolator, ya kan? Makanya disebut semikonduktor. Karena ketika dia diberikan energi, dia bersifat konduktor. Ketika tidak ada energi, maka dia bersifat isolator. Maka disebut semikonduktor. Nah, ini bayangan atau sesuatu yang menimpa sel itu dianggap sebagai kondisi isolator. Sehingga apa? Terjadi penumpukan panas pada sel sisi sebelahnya. Nah, kalau panas bisa menimbulkan percikan api atau busur listrik sehingga bisa merusak sel seperti ini. Nah, kalau sudah selnya rusak begini apa? Sudah tidak bisa memberikan efisiensi yang baik, ya. Merusak, melelehkan timah, ya. Ini harus segera diganti. Nah, ini bisa dicek apakah karena pabrikannya atau kesalahan dari pengguna. Nah, berarti kita harus memperhatikan lagi peletakannya. Apakah seperti ini? Ya, peletakannya. Kemudian ini juga tinggi tidak memadai sehingga bisa ada pohon rambat atau suhu yang panas terkumpul di bawah sehingga juga mempengaruhi kinerja modul. Ya. Ini banyak sekali kita temukan kalau teman-teman rekan-rekan sekalian sering jalan-jalan melihat proyek-proyek yang sudah ada. Pertama kita lihat ini, ya, perancangan peletakan modulnya. Nah, untuk mendeteksi hotspot, ya, kalau misalkan kita tidak bisa melihatnya secara langsung, kita bisa cek dengan termograf, thermal imaging. Ini untuk kita cek satu persatu selnya, ya, apakah ada panas yang berlebih. Yang paling umum untuk pemeriksaan rutin modul adalah kita pastikan bahwa tanaman tidak tumbuh subur di sekitar atau di lingkungan PV array tadi, ya. Kita bersihkan secara rutin, kita bersihkan debunya karena frekuensi pembersihan itu tidak sama di setiap lokasi. Kan ada daerah-daerah yang seperti di pinggir pantai atau daerah-daerah yang dekat polusi tinggi. Nah, itu kan harus lebih rutin pembersihannya. Kalau misalkan dia ada di daerah kering dan berdebu, maka pembersihannya harus dilakukan secara rutin mingguan. Ya, misalkan dekat pantai, dekat gunung berapi, di gurun, di bukit pasir. Kemiringan panel surya. Sekarang kalau kita perhatikan, kita ini di Indonesia letaknya di garis khatulistiwa. Sebenarnya kita taruh aja sembarangan itu PV, hasilnya sama saja. Ya, tetap maksimal. Tetap bisa menghasilkan daya yang besar. Ya. Cuman permasalahan yaitu kita ini kan tinggal di negara yang polusi debunya cukup tinggi. Sehingga kemiringan tetap diperlukan, bukan untuk optimasi daya, tapi untuk self-cleaning dari modul tersebut. Ketika hujan dia bisa dibersihkan, atau memudahkan kita untuk membersihkan. Yang bisa diterima saat ini di garis khatulistiwa dimiringkan sebesar 13 derajat. Jangan kurang dari itu, karena akan menyulitkan self-cleaning dari modul. Ini dinamakan sudut kemiringan, ini dinamakan sudut azimut. Artinya
kita meletakkan modul surya itu 180 Grid 1 has derajat joined the ya meeting. antara utara dan selatan. Nah, nggak usah kecuali di negara-negara yang perubahan musimnya ekstrim. Nah, itu ada pengaturan setiap bulannya azimutnya. Ada yang diarahkan sedikit ke tenggara, diarahkan sedikit ke barat daya dan sebagainya. Kalau kita tetap di 180 derajat antara utara dan selatan. Ya. Kita pastikan bahwa kita ini di mana. Misalkan di Jakarta itu ada di utara, ya, maka kita hadapkan ke selatan. Nanti kalau misalkan kita cek posisi suatu daerah itu berada sedikit di selatan, maka hadapkan ke utara untuk mendapatkan daya yang optimal. Kemudian ketika kita memeriksa modul, ada modul yang perlu diganti atau ada modul yang ternyata berbeda speknya, ratingnya, itu sebaiknya segera diganti. Ya. Rangkaian modul itu harus identik untuk memastikan bahwa kinerjanya itu bekerjanya kompak atau sama. Contohnya kalau yang kita perhatikan di sini, mungkin ratingnya sama, tapi pabrikannya berbeda, ya, jenisnya berbeda, walaupun daya keluarannya sama misalkan, atau ukurannya sama. Kalau ukurannya sama tapi berbeda, biasanya ada perbedaan daya, dianggapnya ini masih masuk, ya, tegangan terbukanya sama hubung singkatnya beda tipis gitu. Nggak boleh, ya. Kenapa? Karena sistem itu akan membaca tegangan dan arus dari modul yang terlemah. Padahal kita pasang mungkin ada yang speknya lebih tinggi dengan maksud supaya kita bisa mengoptimalkan daya keluaran. Tapi karena ada yang lebih lemah, maka itu yang dianggap sebagai referensinya. Ya. Kemudian biasanya sistem umumnya sudah menggunakan MPPT atau Maximum Power Point Tracker. Nah, ini berarti akan nanti terjadi kebingungan dalam sistem untuk ngecek mana nih referensi yang akan saya ambil tegangan dan arusnya. Ya. Kemudian ini akan jelas tadi, karena daya tegangan dan arusnya diambil yang terlemah, akan terjadi penurunan kinerja, ya, atau performa. Kemudian pastikan juga modulnya pada struktur penopang yang baik. Kemudian memeriksa kondisi kabel dan koneksinya, dicek apakah ada yang longgar, meleleh, terbakar. Nah, biasanya untuk menghindari ini kita harus merancang peletakan atau pengkabelan yang baik supaya dia tidak terpapar langsung dengan lingkungan, entah kalau ada binatang, ada angin kencang, atau angin kencang menghubungkan kabel dan sebagainya, kita buat yang rapi. Pastikan kalau belum rapi ya kita rapikan. Nah, ini penting dalam kinerja penyaluran daya dari modul. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian juga pada salah satu, misalkan kita melihat apakah dia terjadi kerusakan pada semen, apa istilahnya itu? Ya, pada cocorannya, ya. Karena mungkin di awal sipilnya kurang baik gitu, atau bahannya kurang baik, atau ya tidak baiklah secara sipil, maka terjadi kerontokan, kemudian pengkaratan. Nah, ini harus diperbaiki karena ini akan mengurangi kekuatan mekanis dari penopang modul PV. Nanti ada kalanya kita lihat nanti lama-lama PV itu dari
berapa tahun kemudian udah miring. Nah, itu berbahaya. Bartholomew has Karena left the kondisi yang meeting. seperti ini yang kita lalai memperhatikan gitu. Ini masih bisa kita perbaiki. Ya, pokoknya kalau ada kerusakan atau penurunan seperti ini ya harus segera diperbaiki. Ya, tadi kualitas beton. Kita bisa melakukan grouting, ya, kemudian diganti baut angkurnya, dikencangkan supaya tidak mengganggu ya. Nah ini jangan lupa karena ya maka salah satu yang perlu diperhatikan adalah jangan pernah memutuskan hubungan modul yang sedang terhubung dengan beban. Ya. Ketika kita mau melakukan pengukuran atau mau melakukan pengecekan, ya kita matikan dulu bebannya. Ya. Jadi kalau kita nekat melakukan itu, terkadang bisa menyebabkan busur listrik, ya busur listrik atau electric arc itu yang karena saking besarnya arus, bahkan dilepaskan pun kita tidak sanggup karena saking besarnya arus sehingga menyebabkan arus busur listrik. Bagaimana prosedurnya? Prosedur yang secara umum ya, secara umum karena mungkin ada sistem berdasarkan perangkat menghendaki yang lain, tapi prosedur umum dalam mematikan sistem adalah kita memastikan dulu PV array-nya. Ya. Kemudian baru inverter, baru baterai inverter, baru matikan baterai. Ya, sebaliknya jika kita ingin menyalakan sistem, ya kita balik lagi sistemnya berarti yang dinyalakan pertama baterai, inverter jaringan atau inverter PV atau grid inverter, baru ke PV array-nya, modulnya. Cukup waktunya. Nah, ini combiner box ini adalah perangkat yang menggabungkan beberapa string modul, ya, kemudian beberapa pengaman untuk modul, Ilma Andriadi dan has beberapa joined the pengaman meeting. untuk kabel. Jadi ini combiner box ini begitu keluar dari ketika PV sudah dirangkai, kemudian masuk ke combiner box. Nandi Lanisa Sebagai has joined the penggabungannya, meeting. penggabungan PV dan perangkat proteksinya. Ini biasanya perangkat proteksi ini bisa MCB, bisa sekring, tapi utamakan menggunakan MCB karena Nandi ini Lanisa akan has left the melindungi meeting. string. String itu adalah string modul itu adalah beberapa modul yang dihubungkan dengan secara seri. Ya. Nanti kalau terjadi arus lebih maka harus melewati MCB terlebih dahulu. Ya. Kemudian busbar itu untuk menggabungkan beberapa string modul. Kemudian saklar pemutus ya untuk memutuskan combiner box dari SCC pada saat pemeliharaan. Kemudian perangkat proteksi tenaga surya atau surge protection device. Ya, ini untuk kalau terjadi sambaran petir. Ini rumahnya rumahnya ya rumahnya dari box itu, combiner box itu kita sebut selungkup enclosure. Kemudian untuk pembumian ya untuk sambungan pembumian kotaknya atau combiner box ya untuk bisa dan juga untuk melewatkan tegangan surya ke pembumian. Ini sebenarnya tempat yang nyaman untuk para serangga. Kalau kita memang menyiapkan seperti itu, berarti combiner box kita tidak layak sebenarnya. Kalau sampai ada kita perhatikan seperti ini ada serangga, ya, ini tidak boleh terjadi. Ya. Yang tidak boleh terjadi adalah adanya air yang masuk,
ada pengkaratan, ada binatang. Ya, ini biasanya terjadi karena rating IP yang jelek atau ingress progression yang jelek. Nah, untuk menghindari itu, perhatikan IP-nya. IP-nya harus di atas 65. Nanti kita akan lihat seperti apa IP untuk beberapa kotak-kotak. Misalkan untuk tidak terjadinya, tidak masuknya serangga, kita berikan LAN kabel, ya. Seperti yang ini gambar yang sebelah kanan ini kan tidak ada, lihat kosong, tidak ada LAN kabel, sehingga rongga-rongga ini sekecil apapun tuh pasti bisa membuat potensi adanya pengaruh dari luar. Ingress protection atau international protection itu kode ya untuk menggambarkan bahwa ini proteksi barang ini terhadap lingkungan luar ini seperti apa. Jadi ada nilainya. Misalkan IP 56 ya. Yang pertama itu berarti menunjukkan tingkat perlindungan dari masuknya benda padat, dan digit kedua itu sebagai perlindungan terhadap cairan. Nah, misalkan kalau combiner box-nya itu punya rating IP 56, berarti ruang dalam kotak tersebut terlindungi dari debu kasar dan terlindungi dari semprotan air. Ya. Yang 6 itu bisa dipasang outdoor. Ya, kita bisa lihat dari tabelnya. Perhatikan juga dalam pemasangan LAN kabel. LAN kabel ini tidak hanya untuk isolasi terhadap masuknya benda-benda luar, tapi juga untuk kabel, untuk keamanan kabel. Ya, karena ini bisa merusak dengan berjalannya waktu, kabelnya lama-lama bisa terkelupas atau rusak karena tepinya itu kan tajam, jadi harus diberi LAN kabel. Dan perhatikan dalam proteksi, dalam masalah proteksi. Ukurannya harus tepat. Kapan dia pakai MCB, kapan pakai sekring, kapan pakai MCCB misalnya ya, misalnya. Ukurannya harus lebih besar dari ukuran kabel, ukurannya harus lebih besar dari arus hubung singkat. Kita bisa melihat itu dari spek teknisnya. Perhatikan apakah ini untuk DC atau untuk AC. Kalau DC pakai MCB DC, kalau untuk AC jangan pakai yang AC. Ketika terjadi gangguan, ya, kita matikan MCB, kita harus mengetahui dulu, menemukan dari mana sumber gangguannya sebelum kita mengaktifkan kembali MCB atau mengganti sekring. Jika ada yang terbakar, maka pertama kita selidiki apa masalahnya, kemudian harus ada cadangan. Cadangan itu minimal 20% dari jumlah sekring. Ini rule of thumb-nya ya. Artinya kalau misalkan kita pasang 10 MCB, maka kita harus punya minimal ada 2 cadangan MCB jika terjadi kerusakan. Nah, untuk pengkabelan juga pastikan. Jadi memang untuk panel-panel ini yang harus diperhatikan adalah koneksi kabel, ya, kemudian kondisi kabelnya bagaimana, pastikan bahwa semua strupnya kencang, ya. Kalau misalkan ada yang kita nggak tahu sebenarnya ada yang nggak kencang, kalau kita punya alatnya kita lihat dengan infrared, kamera infrared, dari situ kita terlihat mana yang lebih panas. Kalau panas itu berarti kurang kencang sambungannya, ya. Bisa dicek setiap koneksi. Kemudian jangan menambah terminal kabel dari yang dibutuhkan, karena tambahan kabel itu kan berarti kita tahu ya akan meningkatkan nilai hambatan. Nilai hambatan bertambah, arus pun jadi kecil. Nah, itu akan mempengaruhi. Begitu juga, ya seperti ini kan kita perhatikan ini terlalu banyak terminal kabel yang tidak dibutuhkan, kemudian crimpingnya jelek. Nah, ini sebenarnya membahayakan operator. Ya, kita sebagai operator itu membahayakan. Kemudian ada tanda-tanda terbakar. Terbakar ini juga bisa diakibatkan oleh sambungan yang longgar. Ini
Kita harus perhatikan. DAF80WISAP Ini kan parah ya, sampai has parah joined the seperti ini. meeting. Ini berarti bukan hanya berarti udah terpapar dengan lingkungan karena kondisinya lembab sih, tapi Rifner Ilm has combiner left the box-nya meeting. IP ratingnya Rifner juga Ilm jelek has joined sehingga the meeting. terjadi. Nah, ini bisa menghentikan sistem, bukan hanya bisa menimbulkan bahaya operator, tapi juga men-shutdown sistem. Kan gini berarti arus kan lama-lama kecil harus tidak bisa lagi dialirkan karena hambatannya tinggi sekali sudah pasti. Irisadio Angara has left the meeting. Ibu, mohon izin, maaf, suaranya ke-mute. Nyalakan ini. Nah, udah. Oke. Tadi sudah ya untuk modul, kita masuk ke SCC, Solar Charge Controller. Fungsi Solar Charge Controller adalah mengkonversi tegangan tinggi DC dari modul PV ke tegangan rendah baterai, ya umumnya 48 volt. Kemudian untuk melindungi baterai dari isian berlebih, memaksimalkan transfer daya dari PV ke baterai dengan teknologi MPPT atau Maximum Power Point Tracker, memblokir arus dari baterai ke modul PV di saat radiasi matahari tidak mencukupi, dan mengukur, memonitor tegangan arus dan energi dari modul PV untuk dikirimkan ke baterai. Jadi dalam sistem SCC ini sebenarnya otaknya, komponen utamanya modul, otaknya ada di SCC. Pemeriksaannya juga tidak kurang lebih sama, ya. Masalahnya itu ada di penumpukan debu. Jadi kita harus membersihkan ventilasi dengan lap secara rutin, Daniel ya, Krasna has left the karena meeting. itu bisa Daniel Krasna menimbulkan has joined the panas. meeting. Kemudian kita Imran perhatikan Kuntato jaraknya. has left the Kalau meeting. misalkan seperti yang kanan itu kan terlalu dekat, berarti kan dia ada heat transfer. Nah, ini sebenarnya tidak baik ya. Baiknya memang pemasangan itu dari awal sudah diatur berdasarkan pabrikan. Misalkan pabrikan minta jarak antara SCC sekian, maka instalasinya juga harus seperti itu. Karena pasti maksudnya untuk menjaga temperatur antara SCC ini tidak saling mempengaruhi, tidak terlalu panas. Ya. Memang yang ideal itu 20 derajat, tapi paling tidak jangan sampai suhu ruangan itu lebih dari 35 derajat. Karena ini tidak bisa, perangkat ini tidak bisa mentolerir untuk suhu yang lebih tinggi dari 45 derajat. Apa yang dilakukan jika salah satu SCC tidak berfungsi? Yang pertama kita mematikan proteksi dari input, yaitu dari combiner box. Yang combiner box kita matikan, kemudian kita matikan perangkat dari output di panel distribusi, baru kita lepaskan SCC, ya. Kemudian kita cek satu persatu kabelnya, jika perlu ada yang dilepas, kita amankan dulu dengan isolasi, masing-masing dipisah antara kabel positif dan negatif. Ya, ke inverter jaringan. Inverter jaringan atau grid inverter atau PV inverter ini isinya untuk mengkonversi tegangan DC dari modul PV ke tegangan AC. Ya.
baik untuk langsung dipakai ke beban atau untuk penyimpanan ke baterai. Ini ada, berarti ini pemakaian AC coupling. Kemudian fungsinya juga untuk memaksimalkan transfer daya dari modul PV ke baterai dengan MPPT. Kemudian ada fitur anti-ice landing, yaitu untuk Imran mematikan Kotato sistem, has joined the mematikan meeting. otomatis inverter ketika tidak tersedia jaringan listrik. Ya, ini untuk mengamankan sistem terhadap jaringan. Sama perlakuannya dalam And another pemeriksaan, Ryan Bika has joined ada the meeting. inverter yang diletakkan di luar karena memang manufakturnya mengizinkan untuk bisa diletakkan di luar. Ya. Tapi kita pastikan bahwa letakannya tepat di bawah modul, IP, kemudian dari produsen yang sudah kita kenal kualitasnya, kemudian pemasangannya juga tidak terlalu jauh, dekat dengan combiner box, ya, untuk menghindari paparan langsung harus tetap terlindungi di bawah modul PV. Atau kalau misalkan di indoor, kita bisa letakkan dan dengan memastikan bahwa sirkulasi udaranya itu baik. Kita masuk ke bagian yang paling rentan sebenarnya di sistem PLTS. Untuk saat ini sistem PLTS memang tidak bisa lepas dari fungsi baterai. Ya, karena kita 16_DEA Carolina dibutuhkan sebagai OSIRMDPFK cadangan, karena kan has joined the meeting. di modul itu memang sangat bergantung dengan radiasi. Sementara kita tahu kadang kondisinya tidak ada matahari, kadang mendung, kadang hujan, dan Ini sebagainya. Carolina has left the Kecuali meeting. kalau kita merancang hybrid, tapi itu pun hybridnya terkadang perancangannya itu membutuhkan dana yang besar, kemudian penggunaannya, perawatannya juga lebih rumit. Baterai PLTS ini praktis, tapi kondisinya sangat rentan. Apa saja teknologi baterai dari Muhammad sistem Abdul PLTS? Aris has joined the Ada lead meeting. acid, ya, ada lithium ion, zinc air, nikel kadmium, tapi umumnya dua ini yang kita pakai. Yang banyak itu untuk lead acid kita pakai OPZV. OPZV itu jenis lead acid, valve regulated lead acid. Ini contoh pemasangan yang sudah ada. Pemasangan OPZV secara vertikal dan horizontal, kemudian zinc air dan lithium. Kita mengenal istilah-istilah dalam baterai dan kita harus paham apa arti istilah-istilah dalam baterai, karena kitalah ya operatornya yang melakukan perawatan, ya, perawatan baterai ini. Ada yang namanya kapasitas nominal. Kapasitas nominal itu ada di labelnya, kita bisa lihat misalkan sekian Ah. Nah, itu berarti jumlah energi yang dapat disimpan dalam baterai. Arif B. Munander, O'Brien has left the Misalkan meeting. 1000 Arif B. Ah, maka Munander, kapasitas O'Brien nominalnya has joined the meeting. Kemudian 22 SOC, state of charge. State AGUNDZTBUDIA of has charge joined ini the meeting. di gambar So kita from perhatikan, them to ya, me, adalah rasio kapasitas sisa dari allow baterai participants to unmute themselves. terhadap Play kapasitas sound nominal. when someone joins or leaves. Kapasitas Pada nominal. participants. Nah, misalkan Arif B. kapasitas Munander, nominalnya O'Brien has left the 1000 meeting. Ah. Arif B. Munander, Kalau kita ambil has joined sekitar the meeting. 800 Ah, berarti kalau kita ambil sebanyak 20%-nya, ya, maka kondisi baterai itu sekarang SOC-nya 80%. Ya. Jadi perbandingan antara sisa isi baterai dengan kapasitas nominalnya. Depth of discharge ini kebalikannya dari SOC, ya. Berarti berapa yang kita ambil dari kapasitas nominal, itulah DOD.
Kita ambil 20%-nya, maka DOD-nya adalah sekian, misalkan 20%. C-rate atau rating baterai pada umumnya, kita tahunya nilai C10. Ya. Nah, ini menunjukkan kapasitas pengisian dan pelepasan energi, ya, dari kapasitas nominal dibagi waktu. Misalkan gini, misalkan C10. Berarti arus pengisian dan pelepasan yang boleh diambil dan dilepas selama 10 jam itu berarti berapa? Kalau 1000 Ah berarti 1000 dibagi 10 jam. 1000 Ah dibagi 10 jam berarti sebesar berapa? I10-nya, input charging-nya harus 100 ampere. Deep discharge. Ya, deep discharge ini adalah pemakaian energi hingga mencapai akhir atau end of discharge. Ini tidak boleh terjadi karena pemakaian itu sudah melebihi SOC kurang dari 20%. Bisa dikatakan ini baterai sebenarnya harus sudah tidak bisa diisi dengan sempurna atau tidak bisa diisi secara maksimal lagi karena kita sudah menghabiskan isi dari baterai keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan round trip efficiency? Round trip efficiency misalkan ya, baterai isi 100%. Kita boleh ambil 80%. Maka kita discharge 80%, kita charging lagi 80%. Nah, itu disebut round trip efficiency. Pengisian, pengosongan dengan jumlah yang sama. Misalkan 80% ya, maka efisiensinya 80%. Nah, misalkan baterai lead acid. Ini kan umumnya lead acid ya. Lead acid itu kan round trip efisiensinya 80%. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan. Artinya dia output, input itu selalu 80%. Kalau kita yang mau yang lebih baik, bisa pakai yang lithium ion. Lithium ion itu bisa mencapai round trip efisiensi 95%. Overcharge adalah pengisian baterai dengan arus yang besar. Ini akan menyebabkan elektrolisis. Elektrolisis akan menyebabkan gas. Gas itu akan mengurangi kadar air pada baterai. Kadar air berkurang, potensi karat atau potensi penyaluran transfer energi berkurang. Potensi berkarat menjadi meningkat, sementara kapasitas nominal berkurang. Siklus atau cycle itu adalah siklus baterai. Satu siklus itu berarti dia charge, discharge. Nah, itu satu siklus. Baterai lead acid itu dirancang untuk bisa bertahan selama 5 tahun. Artinya paling tidak dalam sehari kita melakukan satu siklus. Nah, kalau misalkan kita paksa dalam sehari melakukan 2 siklus, maka umurnya akan berkurang. Maka siklus baterai ini harus diperhatikan supaya tidak melebihi dari speknya. Supaya apa? Supaya umurnya tetap optimal. Kemudian state of health. State of health adalah kondisi terkini baterai dibandingkan dengan kondisi ideal atau kondisi awal. Perbandingannya bagaimana? Itu untuk menjelaskan kesehatan baterai. Biasanya kesehatan baterai itu menurun karena ada penambahan hambatan internal, ya, internal resistance. Itu dari mana? Ya tadi, entah ada bagian yang berkarat di plat-platnya yang di dalam atau di bagian luarnya ada bagian yang berkarat dari terminal di bagian luarnya. Nah, itu meningkatkan internal resistance sehingga SOH-nya menurun. SOH menurun, umur pakai menurun. Self discharge rate ini adalah kondisi baterai dalam penyimpanan dalam waktu cukup lama. Misalkan baterai tidak dipakai selama berapa lama, nah ini dia akan melepaskan, ya, sehingga mengurangi kapasitasnya. Misalkan
dia tidak terhubung ke beban selama 2 bulan misalkan. Nah, atau selama 1 bulan, karena penurunan kapasitas baterai itu bisa mencapai 2% Adam D. Hartanto has left jika the tidak meeting. terhubung ke beban. Itu pun di suhu 20 derajat. Nah, semakin tinggi suhunya, maka self discharge rate-nya semakin tinggi. Jadi tidak boleh membiarkan, biasanya sebelum kita pemasangan atau sebelum commissioning atau sebelum sebelum pemasangan kita isi dulu baterai sebelum dihubungkan ke beban. Ya, jangan dalam keadaan penyimpanan kemudian kita langsung pasang, isi dulu sampai mencapai nilai maksimal yang diizinkan, baru kita hubungkan ke beban. Nah, kemudian open circuit voltage adalah tegangan terbuka ketika baterai tanpa beban. Apa saja faktor yang mempengaruhi umur pakai dan M. kapasitas Rafli Alpinani has entered the waiting room. umur pakai dan Press kapasitas baterai? CMP plus tilde to open pop-up or go to the participants Yang panel pertama, to admit participant. Press CMG plus U to manage the waiting room. Perhatikan grafik M. Rafli atas Alpinani kanan. has left Ya. the meeting. M. Rafli Alpinani has Baterai joined the meeting. Kita proyeksikan 5 tahun. Supaya umur pakainya 5 tahun. Ya. Kemudian siklus yang diizinkan itu kalau 1 siklus per hari ya, 1 siklus per hari berarti berapa? Di situ sekitar 1825 siklus. Ya, lihat tabelnya. Rafli has left the meeting. Untuk siklus 1825 itu DOD-nya 75%. Itulah berarti itu sebagai pedomannya. Berarti DOD yang kita pakai itu 75%. Ya, supaya siklusnya tetap di 5 tahun, kira-kira 5 tahun. Supaya apa? Supaya umur pakainya sesuai. Temperatur ruangan. Temperatur ruangan semakin tinggi temperatur atau suhu, maka siklus umur pakainya juga akan semakin turun. Ya, lihat tabel. Kita lihat tabel bawah kiri, ya, umur pakai opacity. Nah, lihat suhu 20 derajat itu yang diizinkan. Ya, semakin naik atau kenaikan 10 derajat, maka umur pakainya juga semakin menurun. Misalkan kita pakai acuan suhu 30 derajat. Penurunan umur pakainya itu bisa hampir 50%, 45%. Swallow discharge, ini adalah pelepasan energi baterai dengan DOD yang sangat rendah. Nah, maka dianjurkan DOD itu minimal 30%, 25-35% lah. Discharging current atau arus pelepasan, ini semakin tinggi arus yang dipakai, maka kapasitas yang bisa digunakan pun akan semakin rendah. Kemudian pengaturan tegangan pengisian. Nah, ini harus diatur tegangannya sesuai dengan yang diizinkan, karena tegangan yang tinggi itu akan menyebabkan overcharge. Ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan, overcharge akan menimbulkan elektrolisis, di mana terjadi gas sehingga gas terbuang atau mengumpul sehingga air berkurang, ada plat yang terekspos sehingga dia berkarat. Nah, ini mempengaruhi umur pakai. Untuk memperpanjang umur pakai, kita atur dengan baik pada proses pengisian baterai. Bank baterai itu umumnya 3 tahap pengisian. Ya. Diisi dengan tegangan tertentu, yaitu bulk, ya, dengan arus maksimum yang konstan,
sampai mencapai tegangan ini kalau kita bicara lead acid gas. Karena lead acid itu setiap selnya itu nilainya 2 volt. Untuk pengisian bulk kita isi dengan arus maksimum yang konstan sampai tegangannya tercapai tegangan absorption. Kemudian diisi dengan tegangan maksimum yang konstan secara kontinu sampai tercapai arus pengisian yang rendah, tercapai di tegangan 2,35 ya atau 2,4. Kemudian setelah selesai float ya, baterai berhenti mengisi. Dan ini memang hanya untuk tahapan baterai lead acid ya, bukan untuk lithium. Kemudian hindari mengisi baterai dengan tegangan yang sangat tinggi. Daya baterai yang berlebihan menyebabkan berkurangnya kapasitas, peningkatan konsentrasi asam elektrolit, dan baterai bisa terlalu panas. Hindari self discharge. Nah, ini korosi salah satu masalah yang sering terjadi di baterai. Nah, maka perhatikan terminal-terminal baterai. Ya. Kalau seperti yang digambar sebelah kiri, berarti dia bebas dari korosi. Nah, seperti ini nih, yang sebelah kanan ini. Kalau ada korosi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, akan menyebabkan permukaan timbal yang sebagai untuk proses kimia di dalam baterai ya, proses itu bisa menyebabkan naiknya tahanan internal. Pencegahannya apa? Berarti baterai minimal 1 bulan sekali itu diisi penuh. Ini minimal ya. Artinya kalau kita pakai secara rutin tapi tidak pernah sempat diisi secara penuh, nah lakukan pengisian secara penuh paling tidak 1 bulan sekali. Diisi dengan bebannya dilepas, kemudian diisi penuh. Kemudian menghindari penyimpanan baterai terlalu lama, tidak terpakai gitu ya, tidak terpakai lama, sehingga SOC-nya selalu rendah. Hindari kontak langsung antara terminal baterai dengan tembaga. Tidak boleh ada kontak antara tembaga konduktor dengan terminal baterai. Di gambar ini kita perhatikan, ini ada kebocoran bahan kimia. Bisa jadi ini karena ketika pengisian ini tegangannya terlalu tinggi, maka ada kebocoran atau mungkin katupnya yang tidak rapat atau bagaimana ya, terjadi kebocoran, dan ini berbahaya bagi operator karena sifatnya korosif. Jangan sampai terkena kulit. Usahakan selalu menggunakan sarung tangan ketika melakukan pengukuran ya, atau membersihkan baterai. Nah, ini katup baterai. Jika ada yang rusak, itu akan mengeluarkan gas. Nah, tadi mengeluarkan gas. Sebenarnya kalau gas yang ditimbulkan ini cukup besar, ya, konsentrasinya cukup tinggi, kemudian dia terkena oksigen, kan sebenarnya itu berbahaya, bisa menimbulkan ledakan. Nah, ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Kalau ada katup yang rusak, maka segera diperbaiki karena akan ada gas yang keluar. Ini seperti ini salah satu penggantian yang tidak disarankan dengan kantong plastik. Ini menyebabkan tekanan berlebihan. Supaya tidak bocor memang, tapi caranya seperti ini nanti bisa merusak atau bisa menimbulkan ledakan. Ini salah satu tanda kebocoran bahan kimia, kita bisa lihat ada rak baterainya yang rusak ya, karena ada pelepasan gas yang berlebihan, ya, sehingga muncul kristal sulfat, bisa korosi pada rak, ya, apalagi kalau raknya itu kualitasnya kurang baik. Suhu adalah hal yang perlu dicek setiap kita memeriksa baterai. Nah, penyimpangan temperatur akan menyebabkan kondisi pengoperasian yang berbeda.
dan menyebabkan penurunan umur pakai. Kemudian pastikan baterai selalu bersih, tidak ada debu, karena debu atau uap air yang berlebihan antara dua konduktor itu meningkatkan creepage distance, yaitu perambatan dekat antara dua konduktor, ya, itu bisa terjadi. Gunakan hanya lap kain yang dibasahi air untuk membersihkan lap. Lap kering itu bisa menyebabkan elektrostatik. Ya, gesekan, mohon maaf, tapi kami pernah menemukan sistem yang meledak karena perawatan baterai yang jelek. Sistem itu meledak secara harfiah, meledak secara harfiah. Nah, sudah bosan? Kita lanjutkan ke panel distribusi ya. Panel distribusi ini adalah titik sambungan untuk tegangan DC. Dia menghubungkan SCC, bank baterai, inverter, ya. Dia terdiri dari proteksi bank baterai, kemudian terminal DC, pertemuan ya, pertemuan bank baterai, SCC dan inverter baterai, kemudian proteksi kabel dari SCC untuk melindungi kabel dan SCC, melindungi SCC dan kabel dari overcurrent. Kemudian proteksi kabel rumahnya, rumah dari kotak dan batang pembumian. Perhatikan label komponen di dalamnya. Apakah ada? Kalau tidak ada, sediakan. Karena itu akan memudahkan operator dalam melakukan pengecekan. Dan mengidentifikasi ini fungsinya sebagai apa, proteksi terhadap apa. Dalam tindakan pengamanan pada saat pemeriksaan adalah pastikan bahwa SCC dan inverter baterai dalam keadaan off. Membuka MCB dan fuse yang menghubungkan SCC dan inverter baterai sebelum membuka sambungan baterai. Gunakan sarung tangan untuk mencegah electric shock ya, karena kabel yang terhubung ini selalu setiap saat dialiri arus. Inverter baterai fungsinya untuk mengubah DC ya, mengubah tegangan DC dari baterai ke tegangan AC jaringan listrik. Melindungi baterai dari overcharge, melindungi baterai dari deep discharge, memantau tegangan dan arus pada saat pengisian dan pelepasan, memantau energi ke dan dari baterai, memantau tegangan dan arus keluaran AC, dan sebagai ATS jika memang tersedia listrik eksternal, ya, yang misalkan kita menggunakan sumber lain sebagai cadangan, maka ini bisa digunakan sebagai ATS. Perhatikan ventilasi tidak boleh terhalang, ya, tidak boleh ada benda di atas inverter ini, karena untuk menghindari peningkatan panas. Panas akan mengurangi daya keluaran, maka ini juga harus dibersihkan secara rutin, ya, seperti tadi inverter baterai, inverter jaringan, combiner box, semua ada di pembersihan dari penumpukan debu. Jadi pembersihan secara rutin harus dilakukan untuk setiap perangkat. Panel distribusi AC itu menghubungkan beberapa inverter baterai serta menghubungkan ke jaringan distribusi. Ya. Dia terdiri dari dari titik sambungan atau busbar, ada sistem proteksi, MCB, kemudian ada meteran energi, dan ada indikator untuk operasional. Ini selukupnya rumahnya, kemudian busbarnya untuk interkoneksi antara inverter baterai, jaringan, dan feeder keluar. Kemudian meteran energi untuk mengukur total energi produksi PLTS dan mengukur pemakaian beban. Ini untuk pengukuran arus. Ini biasanya dipakai untuk operasional lampu jalan jika ada, yang biasanya 5 jam.
Kemudian ini untuk melindungi kabel masuk dari inverter, melindungi feeder yang keluar menuju jaringan distribusi. Ini untuk memutus pengukuran tegangan dari busbar bila ada hubung Ivo singkat, Prastia ada has left kerusakan the meteran meeting. energi. Dan ini adalah SPD untuk melindungi perangkat dari sambaran sambaran petir. Ya, surge protection device. Ini jika ada arus sisa yang pada sistem 3 fasa yang tidak seimbang, biasanya ada arus sisa, ini harus dipasang ya untuk operator, untuk keamanan operator. Dan ada batang pembumian untuk sungkup, untuk tenaga tegangan surja, dan untuk CT, transformator arus. Sama, jadi kita perhatikan di dalamnya harus tersedia gambar listrik ya untuk menunjukkan interkoneksi dan jenis-jenis komponen. Kemudian harus ada tanda bahaya, label bahaya dari sengatan listrik. Pemantauan rutinnya kita pantau, kita periksa kondisi sekring secara rutin ya, kondisi MCB secara rutin. Apakah ada sekring terbakar atau MCB yang ngetrip ya. Temui masalahnya, cari masalahnya, baru kemudian kita nyalakan kembali atau mengganti. Kemudian sediakan cadangan 20% dari jumlah pengaman yang ada. Kemudian memeriksa dan memelihara secara rutin untuk memastikan tidak ada baut, sekrup yang kendor ya, akibat getaran. Periksa koneksinya, kencangkan bila perlu. Ya, sampai di sini, ini saya berikan link dari Kementerian ESDM, buku panduan instalasi. Ya, bisa rekan-rekan sekalian nanti unduh secara gratis di sini. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Kamselma Media Aziza has joined the meeting. Mudah-mudahan paparan ilmu yang saya berikan tadi bisa Dandy has bermanfaat. left the meeting. Mungkin sekarang masuk ke sesi tanya jawab atau bagaimana, Mbak Siva? Baik, Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas ilmunya yang telah dipaparkan kepada kita semua. Mungkin diizinkan, sebelumnya mohon izin Ibu untuk linknya mungkin bisa dibantu diklik di copy ke kolom chat kayaknya ya Bu. Oh ya, Supaya bisa teman-teman buka linknya dan bisa dipelajari. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan, didiskusikan atau ditanyakan kepada Ibu Faraja. Atau boleh di kolom chat kalau malu bertanya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, diketik di kolom chat nanti saya bantu di kolom chat ya. Iya, betul. Nanti saya bantu untuk bacakan. Chatnya ada, tapi kok tidak ada. Maaf. Oke, ada pertanyaan dari Fani Nuryanto. Kak, izin bertanya untuk regulasi pemasangan PLTS terbaru di Indonesia seperti apa ya? Pemasangan PLTS yang seperti apa nih? Yang on grid atau yang off grid? Yang tidak
yang interkoneksi dengan PLN atau yang tidak. Bagaimana, Fani? Oh, yang dengan PLN, Bu. Ini agak rumit ini, karena memang komplikasi. Permasalahannya bukan di eh, kami sebagai sistem integrator ya, permasalahannya adalah di regulasi yang dibuat oleh PLN. Dan untuk saat ini regulasi yang diberikan itu boleh dikatakan tidak bisa dipenuhi, sehingga atau menyulitkan, sehingga sampai saat ini tidak bisa, tidak ada dari kami yang bisa melakukan interkoneksi seperti yang apa ya regulasinya terlalu rumit lah gitu. Atau Pak Nofrizal ingin menambahkan tentang regulasinya? Tidak Jadi, tidak ketemu gitu loh, tidak ada apa istilahnya, tidak menarik. tidak menarik ya, tidak bisa ketemu, tidak ya sama sekali tidak menarik jadi untuk apa dilakukan. Jadi untuk saat ini interkoneksi dengan PLN itu hanya untuk sebagai kondisi cadangan, ya, bagian sebagai kondisi cadangan atau masih tetap sebagai suplai utama, PLTS sebagai cadangan. Tapi untuk apa tarif yang diberikan atau regulasi yang diberikan untuk bisa mengirimkan listrik ke PLN itu belum bisa kami terima, tidak menarik sama sekali, tidak menguntungkan gitu. Siapapun yang ingin memasang jaringan interkoneksi dengan PLN, lupakan saja kalau kita ingin mengambil keuntungan di situ, karena memang tidak ada keuntungan. Diambil. Nggak bisa diambil. Iya. Bagaimana, Fani? Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Ah ya, terima kasih kembali Fani atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Hanif Winggian Tama, ada pertanyaan nih Bu, misalnya saya punya PLTS off-grid dengan keadaan standby hanya digunakan untuk keadaan darurat seperti mati lampu yang disalurkan untuk perangkat inti seperti freezer. Jika jarang dipakai, apakah akan merusak baterai dalam apa ya? Yang lebih cepat dan apakah ada dampak jika discharge baterainya lebih dominan dibandingkan charge-nya? Contohnya dalam 2 bulan sekali baterainya baru melakukan charging kembali. Masalah itu sebenarnya yang perlu diperhatikan bukan suplai ke bebannya. Yang penting kita tahu bisa melakukan manajemen sistem baterai dengan baik. Artinya baterai itu diatur pengisiannya secara rutin. Walaupun kita tidak pakai untuk ke beban, tapi pengaturan pengisian baterainya tetap diperhatikan. Jadi dalam hal ini kalau Anda punya sistem PLTS yang jarang dipakai, ya berarti lakukan pengisian saja ke baterai secara rutin. Pastikan tegangannya tidak berlebih, pastikan dicapai kapasitas kondisi penuh. Jangan biarkan terlalu lama tidak dalam keadaan SOC yang rendah. Gitu. Jadi di BMS-nya, di Battery Management Ilma System. Andready has left the meeting. Bagaimana? Oh ini ya.
Ya ini ya, misal saya punya PLTS off grid dengan keadaan standby, hanya digunakan untuk keadaan darurat, seperti mati lampu, tidak apa-apa. Kalau sistemnya tidak masalah, yang masalah hanya di baterai. Ya, baterai berarti baterai harus dilakukan eh, operasional, dilakukan siklus rutin. Nah, jawab ini, oh ya. Ada pertanyaan lagi. Oh, untuk materi ya, sebentar materi saya rubah. Oke, baik. Untuk Hanif, apakah sudah cukup menjawab? Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bu. Izin bertanya, Bu. Tadi disampaikan terkait posisi arah hadap dan kemiringan panel. Metode Coba apa? diulang lagi, Mbak. Gimana? Oke, Oh, ya ini sebentar. ya, ada di. Eh, Sampaikan terkait posisi arah hadap kemiringan. Metode apa yang bisa digunakan untuk menentukan posisi agar mendapat output. Oke, ini keuntungan kita di yang berada di lokasi katulistiwa. Artinya tidak ada trik khusus, ya tidak seperti negara-negara dengan perubahan 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 musim, ya, jadi tidak ekstrim. Perubahan musim kita paling hanya berubah secara waktu 45 menit saja, jadi tidak banyak. Sehingga posisi kemiringan sebenarnya tidak diperlukan untuk mendapatkan radiasi yang optimal, tapi hanya untuk pembersihan. Jadi tadi sudah dijelaskan di Indonesia kemiringan itu dipakai 13 derajat. Ini untuk kemiringan ya. Kemudian arah hadap itu menghadap dilawan dari apa? Koordinat lokasi atau koordinat lokasi kita ya. Misalkan kita lihat di apa? GPS di kompas gitu ya, kita lihat perhatikan posisi kita saat ini ada di mana, lebih ke utara atau selatan ya, misalkan sekian derajat utara, nah, berarti kita posisinya di utara, kita hadapkan ke selatan. Tuh. Dengan posisi yang 180 derajat, artinya bukan kemiringannya tapi terhadap utara dan selatan itu 180 derajat. Bagaimana Mas Himawan? Typo-nya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Himawan, bagaimana jawabannya? Izin masuk, Mbak.
Iya, dipersilahkan. Tadi 13 derajat Bu ya. Pertimbangan untuk menentukan 13 derajat itu Kurang kegiatan jelas ini nih, mohon maaf kurang jelas. baik Bu. Tadi disampaikan 13 derajat Bu ya. Ya, gimana? Tadi disampaikan kemiringannya itu 13 derajat. Pertimbangan 13 derajat itu terkait apa Bu ya? Terkait operasional kah atau terkait eh, optimalisasi untuk outputnya gitu Bu? Terima kasih. Hmm, lebih ke masalah self cleaning sih sebenarnya kalau di sini. Kalau di Indonesia. Tentunya kita tidak boleh lebih dari 13 derajat ya, karena itu akan apa? Ya sebenarnya kan kalau kita mau optimal itu PV itu bisa saja kita atur secara posisi matahari setiap perubahan musim atau cuaca atau setiap bulannya kita atur, kita gerakan lebih ke posisi yang optimal menghadap matahari. Tapi kan itu tidak efisien karena kita pasti menggunakan energi lain kan untuk penggerakan Why muffin Rodi? PV. Asked to me at Farah Iden of Theory Bakeba. Mutachan Adi Nagoro to everyone. Ijin Bird on Yaiba, Lagame in a Pengar very Asi Sulamu Siang Dan Malam Yang Extreme Mempan Garawi Siglas, Pangjisan Dan Pango Zong and Bait Ride Lam, System PLTS, Dimana Lakasi Bait Ride Suata Ruangan. Apaka Kuka di Berry Exhaust Fan Untruk Mengacher Suan Karina Jika di Berry AC Takuda Kan Karosi, Afek Lembab, Terima Kazi. Baik, selanjutnya ada Dari terima kasih. Iya, Ibu. Mutakin ya, izin bertanya bagaimana pengaruh variasi suhu siang dan malam yang ekstrim mempengaruhi siklus pengisian dan pengosongan baterai. Apakah lokasi baterai di suatu ruangan? Jadi mana lokasi baterai di suatu ruangan? Apakah cukup diberi exhaust fan atau mengatur suhu? Karena jika diberi AC takut akan korupsi efek lembab. Ya makanya ada rumah baterai ya. Rumah baterai ini untuk melindungi baterai dari panas, di mana rumah baterai pun juga harus diberikan sirkulasi angin yang baik, ya, diberi ventilasi yang baik. Maka dengan adanya itu kita bisa mengurangi suhu ruangan ya dibandingkan dengan suhu lingkungan. Misalkan suhu lingkungannya 30 derajat, maka dengan rumah baterai ini akan bisa menurunkan suhu di siang hari. Kemudian dengan sirkulasi udara pada siang hari, angin itu sirkulasi udara di siang hari, maka pemasangan ventilasinya juga disesuaikan dengan sirkulasi udara, maka tidak ada masalah. Tidak disarankan memang untuk memasang AC. Untuk apa AC? Kalau kita sendiri pakai PLTS, berarti kita pakai daya lain atau sebagian daya PLTS untuk suplai AC. Apakah diberi exhaust fan? Bisa saja, tapi ya kembali lagi untuk apa? Berarti kan kita tidak bisa menghemat pemakaian energi dari LTS. Kalau di Indonesia ya yang paling panas. Oke, kita bisa menggunakan exhaust fan ya. Berarti itu kita masukkan dalam profil beban. Kemudian suhu ekstrim di Indonesia itu mungkin bisa mencapai 36, maka kalau dengan rumah baterai di siang hari bisa mencapai 30 derajat Celcius, itu masih bisa ditoleransi. Sementara di malam hari sudah jelas ya, pasti suhunya menurun, jadi tidak. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Mutakin? Apakah cukup menjawab? Jika ada yang masih ingin bertanya, ditunggu, diketik saja di kolom chat. Oh iya tanggal 24 kalau saya
mutation. Mutakin mutation. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup ya Ibu. Kepada Ibu Faraida, terima kasih banyak ilmunya, terima kasih banyak juga sudah memberikan buku, dan mohon izin mengingatkan Ibu untuk copy paste linknya di Ya, chat ini ya Bu sudah ya. saya usahakan, tapi karena ada pertanyaan jadi saya Iya, mengingatkan. baik, tidak Jadi apa-apa. sebaiknya jangan ditutup dulu. Ini saya Ya, klik dulu. kami ya. tunggu. Bentar ya. PNJOKBAIHAQQIRESD88 has left the meeting. PNJOKBAIHAQQIRESD88 has joined the meeting. Oh ya, sebentar ya, saya stop sharing dulu. Bentar, saya cari dulu ini. Video. Dari Sambil menunggu Ibu Faraida mencantumkan linknya di kolom chat, mungkin Bapak, Ibu mohon izin dan teman-teman, rekan-rekan untuk on cam terlebih dahulu. Jadi kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk screenshot mohon bantuannya pada Bapak Mavendro dan juga Dimas. Mungkin kita sama-sama screenshot ya. Kita foto. Ditunggu on cam-nya. Bentar. Saya mau masuk. Bentar ya. Ya, gimana nih? Ya. pakai audio. Ke Pak Mavendro. Jadi saya kirimkan linknya ke Pak Mavendro ya. Belum diambil. Ya, ini sudah saya kirimkan ke Pak Mavendro untuk linknya. Oh iya. Nah, kemudian ini bentar presentasinya. Sudah, Siva sudah di screenshot. Oke, sudah. Terima kasih banyak Bapak setelah bantuannya dan terima kasih banyak Ibu, linknya nanti dibantu _88 has juga left the oleh meeting. Bapak. You are Ada muted now. kekurangan Press dalam Shift menyampaikan plus Command plus A to unmute your microphone, or press and hold the space key to temporarily unmute. Makasih. Close, unmute. Terima Press kasih banyak, CMD Bu. plus tilde to open Makasih, pop. Bu. Makasih. Kasih Bu. Ibu izin minta materinya ya Bu. Ya, ini terima saya kasih banyak, buka Ibu. dulu ke Makasih, Ibu. Ya. Ibu. Raifat has left the meeting. Makasih, Bu. ya sama-sama New semua. Rudianto lithium battery pack has